Bang Ade mempertanyakan soal langkah pra-peradilan Pak Abdullah, meskipun juga sudah ada pernyataan dari Dr. Tifa yang menyatakan soal hijrah sudah diklarifikasi ya, bahwa Dr. Tifa tidak mundur dari polemik ijazah. Tapi dengan pra-peradilan ini publik kemudian melihatnya sama seperti langkah Roy Suryo ditafsirkan menghindari persidangan pokok perkara. Tanggapan Anda, Pak Abdullah? Saya ya. Silakan. Saya. Iya. Jadi begini. Dokter Tifa beda loh grafiknya dengan Roy. Kalau Roy itu memang kepentingannya beliau pribadi. Kalau Dokter Tifa untuk kepentingan penegakan hukum. Karena ini adalah KUHP yang baru kan. Jangan sampai kalau hal-hal seperti ini yang menurut kami ada pelanggaran due process of law ini tetap. Ini nanti ke depannya akan jadi problem kecil untuk yang lain juga gitu loh. Makanya ini pengujian ini adalah pengujian dari pasal yang seharusnya tidak dipakai. Nah, rujukan daripada persidangan itu adalah putusan pengadilan. Putusannya itu tidak merujuk ke ayat 4, pasal 75, ayat 2B, ayat 3 langsung ke 208. Maksudnya kalau mau melawan kebebasan kami kemarin itu, silahkan menggunakan jalur banding. Makanya disebut itu pasalnya. Tapi ayat 4 tidak disebut. Karena yang digunakan oleh JPU ini ayat 4 yang tidak disebut dalam putusan. Yang mana dalam ayat 4 itu hakim memberikan kesempatan. Hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Tapi pemberian kesempatan kewenangan itu tidak diberikan oleh hakim. Baik. Pak Al-Kadri, what is the point? Sebentar Pak Ade, kita dengarkan dulu Pak Abdullah. Iya, silakan dilanjutkan Pak Abdullah. Buktinya apa? Buktinya ayat 4 yang menyatakan hakim memberi kesempatan itu tidak dipakai oleh hakim. Berarti hakim tidak menggunakan kewenangannya untuk itu. Itu sebenarnya, Mbak. Jadi sebenarnya kalau untuk Bu Tifa, kepentingan Bu Tifa sebagai bebas, Bu Tifa Prapit ini bukan untuk kebebasan, bukan untuk diloloskan dari tersangkanya, tidak. Murni demi kepentingan penegakan hukum untuk jurisprudensi ke depan agar tidak sewenang-wenang jaksa. Itu aja sebenarnya. Bukan untuk kebebasan, tapi untuk jurisprudensi ke depan. Bang Ade, boleh ditanggapi apakah langkah pra-peradilan Tifa sama dengan manuver yang dilakukan oleh Roy Suryo atau berbeda? Seperti yang disampaikan Pak Abdullah. Betul, Eva, bahwa kalau Pak Al-Kadri mengatakan bahwa ini adalah penegakan hukum murni dan tidak melepaskan persoalan di mana melekat kepadanya adalah tersangka, berarti Dr. Tifa ini tidak tidak sepakat dengan pengacaranya, karena Bu Tifa bilang sudah tidak ada masalah, saya bukan lagi status terdakwa, bukan lagi tersangka, saya adalah orang bebas. Sementara Pak Al-Kadri sendiri menyampaikan bahwa tidak menghilangkan status tersangkanya. Nah, inilah yang harus dijelaskan kepada publik, bahwa kalau memang mereka ini Dr. Tifa ini atau tersangka dan terdakwa Dr. Tifa ini ya tidak merasa bahwa saat ini putusan setelah itu menggugurkan segala statusnya, maka itu yang saya katakan tadi, bahwa saya tidak sepakat. Karena kenapa? Kalau kita merasa bebas, maka kita tidak perlu prapit. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tidak prapit diundang oleh pengadilan, ya kan, Jakarta Timur, kita nggak usah datang. Kenapa? Karena kita meyakini suatu putusan itu berlaku. Jadi jangan-jangan, ya kan, itu hanya persepsi kita saja atau pemahaman satu pihak saja. Karena begini, dalam hukum dari mana jalannya bahwa kemudian satu putusan setelah menggugurkan pokok perkara itu, Eva. Jadi tidak ada seperti itu, Eva. Jadi ini adalah masih tetap bergulir, cuman ada usaha penundaan di dalam masuk ke pokok perkara karena menurut Bang Al-Kadri masih ada yang belum selesai secara prosedural, sehingga dia melakukan prapit, kan itu toh. Tetapi apapun itu, kami tetap mengapresiasi semua langkah hukum, namun jangan dilupakan bahwa semoga Dr. Tifa tidak mengikuti langkah Roy Suryo secara personal, yang dimana secara parsial mencicil satu demi satu karena tidak adanya batasan dari KUHP itu sendiri dalam rangka pra-peradilan. Sehingga hemat kita tunggu saja, Eva, apakah
akan menempuh jalur yang sama dengan Roy Suryo untuk menunda pokok perkara sesuai dengan putusan hakim pada saat Prapit kedua Roy Suryo dinyatakan bahwa ada upaya mengulur-ulur waktu dan menggunakan Prapit sebagaimana saja. Nah, sehingga kita lihat apakah di dalam Prapit ini juga dilakukan langkah yang sama oleh Dr. Tifa atau tidak. Nah, kita lihat saja Eva, di mana ada niat baik, di situ pasti kita akan menemukan jalannya. Seperti itu, Eva. Kalau menurut Pak Adi ada upaya untuk menunda masuk pokok perkara, padahal ada tantangan Pak Abdullah langsung dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa Pak Jokowi siap hadir di persidangan supaya bisa tuntas. Jangan sampai polemik ini berakhir tanpa ada pembuktian. Itu hanya janji-janji aja bahwa akan hadir. Ya kan? Tapi faktanya ya kami tidak yakin. Karena apa? Sebagai pelapor, selama ini kalau saya ada laporan dan sebagainya atau menghadapi, pelapor itu tidak disumpah. Baru kali ini ada pelapor disumpah. Artinya apa? Karena untuk aturan dari ketentuan yang ada, jika disumpah, maka bisa tanpa hadir, tapi hanya dibacakan. Lah, agak aneh kalau saksi bolehlah disumpah. Ini pelapor disumpah. Satu. Dan ada pernyataan, saya akan hadir jika diundang. Kenapa pakai narasi begitu, gitu loh. Saya akan hadir karena saya dinistakan, karena saya dihina. Ya itu seharusnya saya harus hadir. Kok ada jika diundang? Kalau nggak diundang nggak datang begitu. Nah itulah. Karena kan pakai kalau. Saya tidak pakai kalau. Kan begitu. Ya kan? Nah, Dokter Tifa kenapa dia harus datang aja? Karena apa? Begitu jaksa mengajukan kembali, disitulah pelanggarannya. Kalau dia tidak mengajukan kembali, ya selesai. Karena dia mengajukan kembali dengan satu langkah yang tidak diputuskan oleh putusan hakim, ya kita uji dong. Kita lihat nanti ujian kita, gitu loh. Nanti kita lihat betul Pak Mas Adi katakan itu. Kita coba lihat nanti itu apakah nanti diterima apa tidak. Tapi faktanya kan persidangan ini berjalan Prapit ini. Kemudian faktanya yang di sana itu 2 kali diumumkan hilang nomornya. Bukan kami yang menghilangkan. Kami bukan ahli sulap. Yang menghilangkannya pengadilan sendiri. Bahkan katanya Bang Ade, lawan ini, Mahkamah Agung, lawan. Ini lawan kalau memang ada faktanya lawan, bisa aja orang menduga makar. Nah, ini disinformasi Anda. Disinformasi Anda. Pak Ade. Nah, saya jawab ya Eva langsung ya. Eva, saya jawab dulu yang tadi dikatakan lawan. Jadi gini, kami sebagai praktisi hukum dan organisasi advokat dan beberapa teman-teman juga menyatu kepada kami kemarin itu melakukan konferensi pers Eva, dan saya juga menggunakan Metro TV pada saat itu ya. Nah, bahwa konferensi pers kemarin itu menyampaikan Eva bahwa kita meminta kepada Mahkamah Agung agar mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung guna mengatur kekosongan daripada KUHP itu sendiri, yaitu tidak adanya batasan dalam KUHP yang baru terkait Prapit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aksi tersebut adalah bentuk perhatian kita sebagai advokat dan pembela, dan juga ingat tidak menghilangkan hak penuntutan prosedural yang dilakukan, namun dibatasi. Kenapa harus dibatasi? Mungkin hari ini Bang Al-Katiri menganggap kami sentimental dengan teman-teman yang ada di sebelah. Tidak. Kenapa? Supaya ini bisa dibatasi. Nah, kalau misalkan suatu saat Bang Al-Katiri juga membantu pelapor, terus ada tersangka atau terdakwa yang melakukan Prapit berulang-ulang tanpa adanya batasan, tentu akan merugikan juga kepentingan kliennya. Sehingga ini harus diatur. Diaturnya gimana? Supaya ada batasan Prapit itu seberapa banyak dan tidak boleh parsial dan disesuaikan waktu ketika dilakukan penahanan. Sebentar, Al-Katiri, saya nggak bantah kau. Bentar. Nah, nanti setelah waktu yang dipenyesuaian sampai dengan titik waktu 90 hari itu, karena kalau dilakukan penahanan, kalau Dokter Tifa ini nggak dilakukan penahanan mungkin tidak masalah, tetapi kalau orang lain Eva yang menggunakan ini dengan akal-akalan Prapit, maka dia akan habis masa tahanan dan keluar dari penjara. Bisa bayangkan Eva kalau ini dilakukan oleh extraordinary crime, bagaimana?
terhadap kepentingan korban di sini. Nah, itu yang kita butuhkan. Bukan persoalan bagaimana Prapit ini untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa saja, tetapi bagaimana hukum itu ke depan agar bisa lebih teratur. Gitu Eva. Jadi bukan lawan Pertanyaan bukan saya, ya. Bang Adi, yang mau dilawan itu siapa? Lawan itu siapa? Baik Pak Abdullah, Yang mana? Pak Ade, Kapan? mohon maaf waktu kita Kapan? terbatas. Kapan? Nanti kami bahas Kapan? lagi besok. Kapan? Terima kasih Pak Ade dan Pak Abdullah sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.